Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. teman-teman, perkenalkan nama aku Bagus Ilham Setiawan. Di sini aku akan menceritakan lah ibaratnya kan atau mendeskripsikan karir planner ataupun rencana karir aku ke depannya. Yang mana teman-teman seperti teman-teman ketahui, di sini aku memilih karir sebagai entrepreneur yang lebih fokusnya itu mendirikan perusahaan startup. Mungkin teman-teman bertanya nih, kenapa kok memilih perusahaan startup? Atau tadi kan CV kan ada ternak lele, ada yang UMKM, F&B dan lainnya. Kenapa kok startup? Gini teman-teman, perusahaan startup itu tuh berfokus pada penyelesaian masalah-masalah sosial, yang mana teman-teman semakin ke depan itu tuh permasalahan yang ada di lingkungan kita ataupun di kehidupan kita itu semakin banyak. Makanya saya memilih karir entrepreneur, yaitu mendirikan perusahaan startup agar kedepannya saya bisa membantu masyarakat lebih jauh lagi. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, sekarang masuk ke zaman 5.0 yang mana banyak pekerjaan-pekerjaan manusia itu digantikan oleh AI ataupun teknologi canggih. Yang mana teman-teman, perusahaan startup itu tidak termasuk ke dalam bisnis yang bisa digantikan oleh AI. Seperti yang kita ketahui bahwasanya startup itu berfokus pada ide dan juga pengembangan idenya. Mungkin teman-teman nih bertanya nih, kenapa kok startup? Apa sih alasannya memilih perusahaan startup? Di sini saya akan menjabarkan alasan saya dalam memilih perusahaan startup. Yang pertama yaitu bisnis startup itu lebih fleksibel dan tidak terbatas ruang dan waktu. Di sini teman-teman, maksudnya apa? Maksudnya dalam bisnis startup itu tuh kita tidak ada patokan, kita kerja dari jam berapa sampai jam berapa, kita kerja di mana ataupun kapan gitu kan. Kita berfokus pada ide dan juga manfaat dari ide kita, manfaat dari bisnis kita. Makanya teman-teman, bisnis startup itu tuh tidak mengenal batas dan ruang. Contohnya gini, orang Jakarta itu bisa mengorder ataupun menjadi customer kita yang di Pekanbaru. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita tidak harus mendirikan suatu toko ataupun gudang di satu daerah agar bisnis kita itu bisa terekspos di daerah-daerah tertentu. Yang kedua teman-teman, bisnis startup itu punya pasar yang lebih luas dibandingkan bisnis lainnya. Saya contohkan itu Traveloka ataupun Shopee. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan nama Traveloka, Shopee, Tokopedia dan juga lainnya. Itu teman-teman, mungkin teman-teman yang dari Pekanbaru atau yang dari Batam itu mungkin pernah kayak membeli barang lah yang dari luar daerah ataupun dari luar negeri teman-teman. Itu juga salah satu kelebihan dari perusahaan startup yang punya pasar lebih luas, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Selanjutnya teman-teman, startup itu memerlukan modal yang lebih rendah dibandingkan bisnis-bisnis lainnya. Contohnya gini teman-teman, misalkan tadi Hafiz ataupun Fitian ingin bikin ternak lele, tentunya itu memerlukan ruangan ataupun memerlukan lingkungan ataupun memerlukan sebidang tanah. Yang mana teman-teman ketahui, hal-hal itu merupakan suatu yang besar ataupun modal yang besar. Atau juga bila kita ingin mendirikan perusahaan F&B nih, itu kan memerlukan ruko, memerlukan tempat yang bagus, tempat yang strategis. Mungkin teman-teman mendirikan F&B itu juga peluang yang sangat bagus, tapi kan juga modalnya besar. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu memerlukan tempat, memerlukan ruangan dan juga lokasi yang sangat strategis gitu teman-teman. Selanjutnya yang keempat ataupun yang terakhir itu bisnis startup sangat mudah dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Contohnya gini teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya apabila nih teman-teman ingin membeli barang atau membeli baju, mungkin teman-teman jarang lah gitu pergi ke toko offline store. Pasti teman-teman lebih memilih membeli secara online. Kenapa? Karena lebih efisien dan juga efektif. Mungkin itu yang maksud dari perkembangan yang mudah dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Gini teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal, sekarang telah masuk di 5.0 yang mana manusia itu sangat ketergantungan sama teknologi. Oleh karena itu, startup itu tuh menjadi peluang lah, menjadi modal bisnis yang besar untuk dikembangkan pada saat ini. Jadi teman-teman, saya juga telah meriset dengan website SD30, yang mana teman-teman ada pun soft skill dan juga hard skill yang bisa saya kembangkan ataupun yang sesuai dengan membantu saya nanti dalam membuka usaha startup. Yang pertama itu ada arranger, yaitu bekerja sama dengan tim. Mungkin teman-teman di sini juga pernah belajar lah ya, kepemimpinan, leadership dan juga sebagainya. Karena kita kan juga anak manajemen yang udah diajarkan lah mungkin dasar-dasar seperti itu. Selanjutnya ada produser. Jadi produser itu teman-teman itu tuh memberikan konsep ataupun membuat konsep dalam suatu bisnis. Yang mana produser ini harus bekerja keras dan juga pantang menyerah. Selanjutnya ada strategis. Strategis di sini teman-teman, seorang pebisnis ataupun seorang pengusaha itu tuh harus mempunyai planning ke depannya agar perusahaan tersebut tidak stuck di situ aja. Selanjutnya ada synthesizer, yang mana teman-teman synthesizer ini merupakan kelebihan yang memiliki inovasi ataupun ide-ide yang sangat beragam.
Jadi teman-teman, sedikit cerita, saya juga telah merintis perusahaan startup saya mulai dari sekarang teman-teman, yang mana saya berfokus pada perusahaan jasa pengiriman hasil perikanan. Mungkin Fitian mungkin bisa bekerja sama saya besok gitu. Jadi nama perusahaan startup saya itu Transilo Express ini teman-teman. Transilo Express, yang mana teman-teman Transilo Express ini itu tuh berfokus pada jasa transportasi yang mengirimkan hasil perikanan. Jadi teman-teman, bukannya sekarang jasa pengiriman itu tidak ada, tapi teman-teman, masalah dari pengiriman hasil perikanan itu tuh cepat busuk, cepat basi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya berfokus untuk membuka perusahaan startup yaitu Transilo Express agar ikan ataupun produk-produk sejenisnya itu bisa dikirimkan ke seluruh wilayah Indonesia itu dengan kualitas yang baik dan juga kualitas yang sangat bagus. Jadi teman-teman, sedikit menjelaskan mengenai Transilo Express. Di sini saya sudah ada beberapa fitur. Yang pertama itu jasa transportasi, memberikan layanan angkutan kepada konsumen. Selanjutnya ada informasi dan juga ada penghubung antara layanan pembeli, tracking dan juga edukasi. Mungkin for your information teman-teman, saya juga dengan startup saya ini saya sudah mewakili Universitas Riau pada ajang kompetisi bisnis mahasiswa dan manajemen, yaitu 5 tim terbaik dari Universitas Riau yang akan berkancah di nasional. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.